So, Bismillah, this is getting started with active learning by me, Epi Apipa, and Henny Lupita Sari. Kenapa ya judulnya Getting Started with Active Learning for First Station di Annual Meeting 2024? Karena active learning itu is just like a key kunci pembelajaran di semua kurikulum Bapak Ibu. Tidak hanya di Cambridge, Alhamdulillah sudah one program di SD mulai tahun ini, SMP SMA sudah mulai ya, tapi di kurikulum nasional pun sudah active learning. Bahkan saya ingat tuh dulu ya ketika SD itu saya tahun 80-an, ketahuan nggak apa-apa ya. Jadi itu ada istilahnya CBSA. Sudah pernah dengar ya? Cara belajar siswa aktif. Tapi memang yang tadi disampaikan Bu Is betul sekali. At the right time. Jadi waktunya itu tepat sekali saat ini. Kenapa? Karena teknologi sudah maju. Dulu tidak ada handphone, laptop, atau apapun yang namanya media sosial, tapi guru-guru kita saat itu sudah menerapkan active learning. Okay, this is the first quote of today. Pak Hasan told us, experience precedes understanding by Jen Piaget. Kalau di Indonesia, pengalaman adalah guru yang terbaik katanya. Jadi di sini pengalaman itulah yang akan menemani kita untuk memahami suatu materi atau situasi atau apapun itu namanya, tapi memang harus melalui pengalaman. Nah, ini objektifnya Bapak Ibu. What will we do? Ada 5. Jadi kami berdua, saya dan Miss Henny sudah berbagi tugas. Number one, we are going to, or we will look at the basics of active learning in more detail. That's number one. And then number two, we will look at the theory behind active learning. We will also discuss the benefits of an active learning approach, and we will discover some practical examples. So for number one until number four, I'm gonna doing all of them, but like in a short time because yes, that's the time. That is not the problem, but we have only 90 minutes. Hope we can do it. And then for number five, what are the next steps? How can we apply active learning in our lessons? So it's kind of your planning. And then the best practice from Miss Henny. And then number five belongs to Miss Henny, by the way. Right, next, Miss Henny. Okay, what is active learning? What is your definition of active learning? It's not new. I told earlier, it's not new thing that we have heard. It's like 20, no, 40 years ago. Nah, baik Bapak Ibu, jadi sudah hafal dong dengan active learning karena Gen Y, Gen Z itu sudah belajar secara aktif di sekolahnya. Kalau kami Gen X itu, karena saya Gen X ya, saya tahunnya 1980, jadi sekarang sudah 44 tahun saya. Nah, itu baru ketika SMP, SMA saya merasakannya. Sekarang saya tanya ya Bapak Ibu, what is your definition of active learning? Tadi sudah ada ya Miss Henny? Miss Henny boleh Ya, boleh bacakan ya boleh kok ya. karena chat saya tuh agak Boleh. lambat di sini. Oke, siap Miss Epi. Jadi tadi Miss Audina said active learning is student center. Lalu ada Good. juga Mr. Irfan said about facilitator. Ada juga Mhm. Miss Dina bilang teacher as a facilitator. Ada juga yang said aktif semua pikiran, hati, dan badan. Wow, Gitu. Masya Allah. Ternyata sudah paham semuanya, Miss Henny. So that's all about active learning. Should we close it? No, no, no. Jadi definisinya betul semua ya Bapak Ibu. Mohon maaf tidak bisa dibaca satu-satu. It's all about the time. Tapi memang semua yang Bapak Ibu tuliskan tadi sudah betul dan mewakili tentang active learning. Oh, ada nih Mr. Amrul Haq. Saya akhirnya bisa membaca chat. Students participate actively. Yes, true. Jadi semua berarti sudah betul ya Bapak Ibu. Kenapa ya active learning itu sangat familiar? Karena hampir, bukan hampir ya, semua kurikulum itu pasti active learning. Di kita ini ada Cambridge Curriculum dan pendekatan pertama dari program Cambridge ada active learning. Kalau Bapak Ibu ingat ada KBK ya, saya pertama kerja di BM itu ada kurikulum berbasis kompetensi, ada juga KTSP,
lalu ada yang sekarang Merdeka. Nah, sekarang kita dengarkan ya Bapak Ibu pendapat dari beberapa teman SD. Active learning involves students' participation through discussion, problem solving, and collaboration. Learning is a process of how to learn and not what to learn. Learning adalah proses pembelajaran yang melibatkan siswa baik secara fisik dan mental. Learning is put the students as the center of learning process. Active learning adalah menghadirkan badan, menghadirkan hati, dan menghadirkan pikiran di dalam pembelajaran. Wow, thank you teacher. Thank you Mr. Bagus, Miss Nina, Miss Betty, Mr. Noven, juga Mr. Gelar. Wow, Masya Allah tuh ada yang di chat katanya agree with Mr. Gelar. Jadi tadi 5 definisi dari teman-teman itu sudah mewakili active learning. Intinya betul sekali, participate well, actively. Ada yang hati juga, badan, pikiran, ada fisik, mental. Jadi menempatkan pembelajaran dan juga anak nih, pembelajaran siswa itu di pusatnya. Jadi all about student. Kalau teacher tadi betul saya baca di chat ada facilitator. Terus tadi Mr. Bagus participate well, yes. Terus ada lagi yang melibatkan physically, mentally. Mr. Gelar itu tadi berdasarkan hati juga, Islamic teacher. Terus, oh ya, Miss Patty ya yang tadi bilang katanya put the student as the learning center. Oh, Miss Nina, we have to focus on how, not to what, like that. So, kalau dirangkum nih Bapak Ibu sebetulnya banyak ya, satu slide tidak cukup, tapi kita ambil yang utama saja. Itu yang pertama, active learning bisa terlihat ketika students itu ternyata terlibat aktif dalam pembelajaran yang tadi disebutkan participates well. But you have to remember that it's not the body, but the brain. The brain is active, not the person. Itu saya kasih bintang karena memang ini salah satu misconception ya. Jadi aktif itu katanya body, padahal aktif di sini adalah brain-nya. And then number 2, focusing on how the students learn. Bagaimana anak itu mempelajari materi yang kita berikan. Bukan fokus ke materinya, tapi bagaimana anak paham, bagaimana anak belajar, bagaimana anak bisa mencapai tingkatan Bloom taxonomy dari C1 sampai C6 itu bagaimana. Jadi kita fokusnya tidak ke materi aja. For example, saya mengajar puisi di kelas 2. Waduh, baca saja belum lancar, nulis belum lancar, tapi saya ada di tujuan pembelajaran itu membuat puisi anak. Jadi fokusnya ke puisi saja, itu berarti saya fokus on what they learn, tapi tidak melihat ke how the students learn. Jadi sudah ini ya, mewakili Bapak Ibu sudah ada garis juga. And then the last one, but not the least, requiring the students to do more, not only listening. Tidak hanya listening ya Bapak, itu listening itu paling bawah kalau tidak salah, itu di lecture. Tapi anak-anak juga ditantang untuk mengerjakan atau mengembangkan skill yang lainnya, yang lebih dari listening, C2, C3, C4, C5, C6. What is the theory behind active learning? And then the theory is constructivism. Betul, ini adalah Bapak Jean Piaget yang tadi ada di first quote itu ya, yang experience, perceive, understanding. Jadi ini teori di balik active learning. Jadi semuanya tanggung jawab learners nih untuk construct, bukan tanggung jawab ya, tapi learners sendiri yang construct and build their own understanding. Kita hanya betul facilitator saja, kita membantu mereka memahami lebih dalam lagi materi tersebut. Jadi ketika ada anak, kita let's say kelas 1 saja ya Miss Henny, yang paling bawah gitu ya. Karena di sini guru-guru SD sampai SMA ya. Jadi mereka datang tuh sudah punya ilmu, sudah punya pengetahuan, tapi puzzle-nya tuh masih berantakan. That's why I put this picture here at the bottom. Yes, that one. This one. Ya, seperti ketika tadi saya belajar puisi, ternyata anak-anak sudah tahu loh di dalam puisi itu ada rima. Tapi memang tidak semua anak ya, hanya anak yang memang outstanding, dia bisa tahu kalau puisi itu ada yang namanya rima, dan dia pun tahu kalau rhyming words itu apa. Nah, di kelas karena memang tujuan pembelajaran saya membuat puisi, jadi saya
fokus ke anak-anak supaya bisa membuat puisi dengan bantuan kita, terutama teachers. Right. Nah, ini dia Bapak Ibu, kita ada learning pyramid. Tadi saya sambil tanya-tanya ke chat ya, karena memang active learning itu biasanya tidak hanya duduk mendengarkan, tetapi juga memberikan respon seperti itu Bapak Ibu. Dari National Training Laboratories di Battle, di Maine, di USA, ini ada passive learning versus active learning. Jadi ada average retention rate, daya ingat atau pemahaman siswa itu dari yang paling sedikit, average-nya, sampai ke yang paling tinggi, 90%. Nah, kalau kita hanya sekarang nih, misalnya saya hanya lecture aja, I'm sure that it's only 5%. Tapi Bapak Ibu kan sudah reading juga di rumah, reading di sini berarti saya bisa move to audio visual. Demonstration at the end nanti ada beberapa test practice dari Miss Henny. Insya Allah ada discussion juga kalau memang waktunya cukup. Jadi at least kita bisa mendapatkan average retention rate-nya di 50% ya Bapak Ibu. Kalau practice by doing, you can do it in your own class. Teach and use juga. Nah, kalau dilihat nih, aktif itu mulai dari mana ya? Apakah dari audiovisual, dari demonstration atau discussion, Bapak Ibu, atau practice by doing? Silakan di chat. Discussion now, Mr. Eddie. Because you're the first. Yes, it's discussion. Thank you so much, Mr. Eddie Hermawan from SMP ya, kalau nggak salah SMP dan SMA. Mr. Eddie, betul sekali. Jadi untuk active learning itu startnya dari discussion. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu sudah demonstrasi, sudah audio visual, sudah reading, sudah lecture. Ternyata itu masih digolongkan ke passive learning menurut learning pyramidnya National Training Laboratories. Jadi kita nih sekarang alhamdulillah lagi di pit stop tadi yang Bu Ai sampaikan. Jadi kita insya Allah nanti di LMS selama setahun ke depan, at least kita bisa mulai di discussion atau paling minimal sekali itu di demonstration. Alright, this is Bloom's taxonomy. Banyak sekali gambar-gambarnya ya, saya sengaja pilih yang ini karena ada tulisan teacher-led and student-centered. Jadi Bloom's taxonomy juga ini berkaitan dengan tadi ya, yang learning pyramid. Semakin tinggi itu semakin higher order thinking. Jadi di buku-buku kurikulum Merdeka pun sudah ada soal-soal HOTS ya Bapak Ibu. Terus di buku Cambridge tentu saja dari awal ada program Cambridge di bukunya sudah ada. Nah ini kita bisa lihat kalau hanya lecture itu cuma yang tadi ya 5%. Itu remember C1 sampai C6 ketika anak-anak kita, murid-murid kita sudah bisa create, menciptakan, itu berarti otaknya sudah bekerja aktif tuh karena sudah melalui C1 sampai C5. Oh, C1 oke. Sudah bisa lewat langsung ke C2 dan seterusnya. Tapi tetap saja untuk pengajaran mulai dulu dari C1 ya Bapak Ibu. Tetapi nanti dikembangkan dalam kegiatan pembelajarannya bertahap dari C1 sampai dengan C6. Tapi Miss Epi, waktunya kan the time is limited. Yes, we knew it. Jadi tadi kayak salah satu contohnya tuh flip classroom. Jadi materinya dipelajari dulu di rumah, baru nanti kegiatan-kegiatannya bisa bervariasi di ruang kelas. Ini kalau di sini teacher led itu di 1 dan 2 ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk student centered itu dari applying sampai ke creating. Nah, the benefits of active learning. Tadi kalau tidak salah misalnya di chat ada yang bilang fokus, betul. Jadi kita menjaga anak-anak supaya fokus sepanjang pembelajaran itu ada di nomor 3. Kenapa di nomor 3 Miss Henny? Karena nomor 1, 2 itu jangka panjang. Kalau yang nomor 3, kita bisa merasakan langsung di kelas, kelihatan dari mata. Anak-anak kan kita ada psikologi pendidikan ya, jadi kalaupun ada anak yang badannya ada di kelas, tapi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, hanya badan saja kita bisa tahu. Dan nomor 1 ini ada di link dari Cambridge, itu lifelong learners, karena active learning itu mendorong anak-anak atau siswa, atau kita juga untuk memupuk rasa ingin tahu lagi, dan langsung bertahap dari tingkat SD, fase A, sampai nanti selanjutnya sampai dewasa, sampai seusia kita di sini sekarang aja kita masih belajar nih. Karena memang kita butuh itu. Sometimes we forgot, sometimes, maybe many times. Sering banget lupa atau mungkin juga sebetulnya sudah pernah belajar, tapi tidak bersisa di pikiran kita, di ingatan kita.
Jadi tentu saja perlu belajar lagi. Meskipun nih active learning sudah pintar semuanya teorinya, sudah hafal di luar kepala, tetapi you can be better than before. Seperti itu. Jadi lifelong learners itu semuanya ya, tidak hanya ke peserta didik, tapi ke kita sebagai teachers. Yang kedua, active learning encourages success. Tentu. Kenapa? Karena setiap tahapan Bloom's taxonomy itu kalau bisa dilewati, at the end, di summative-nya atau mungkin di checkpoint-nya, di ujian nasionalnya, di SMA itu UTBK ya. Ya, untuk masuk apa namanya university-nya itu pasti bertahap dan mempengaruhi kalau memang pembelajarannya itu active learning karena itu tapi bukan salah satu faktor ya, banyak faktor. Cuman untuk dunia pendidikan memang active learning lah yang memegang kunci utama. Makanya hari ini active learning ada di pertemuan pertama, the first session of the whole series. Next, the last but not the least, active learning is engaging and intellectually exciting. Jadi ini bisa dirasakan langsung Bapak Ibu. Gimana sih ya rasanya ketika kita mengajar, tapi ada anak yang kelihatannya tuh tidak semangat. Kayak sekarang nih saya tidak bisa lihat semuanya gitu. Kalau offline kan bisa lihat ya. Jadi saya biasanya lewat chat nih, yang siapa yang duluan jawab, itu biasanya sedang fokus. Saya rada cepet ya Bapak Ibu, karena tadi ada gangguan connection. Alright, okay, here we are. 7 misconceptions for active learning. Nanti Bapak Ibu sambil lihat ya nomornya yang Bapak Ibu rasakan sekarang nih miskonsepsi atau kesalahpahaman yang mana yang paling dekat dengan kita. Yang pertama katanya active learning is all about doing a particular activity. Kalau sudah melakukan satu kegiatan di kelas, oh, sudah aktif namanya. Padahal kita lihat dulu LO-nya. Learning objektifnya sudah tercapaikah? Sudah menuju ke sanakah? On the right track kah? Dan lain sebagainya. Jadi belum tentu ya mengerjakan satu kegiatan di kelas itu sudah active learning karena tetap saja harus lihat LO-nya, learning objective. Nomor 2, active learning is the same as inquiry-based learning. Nah, katanya ini kalau ada, ini bahasa gaul, apa ya, bukan bahasa gaul, bahasa yang kita dengar itu problem-based learning gitu ya, yang sering kita dengar. Nah, kalau inquiry-based learning didengarnya mungkin ketika kita kuliah ya, tapi ketika kita bekerja, saya dengarnya problem-based learning seringnya. Nah, problem-based learning itu sama katanya dengan active learning, padahal itu salah satu teknik di active learning. Jadi anak-anak itu mengumpulkan pertanyaan, mengumpulkan problem, terus di-solve atau dipecahkan sama-sama melalui pembelajaran. Di sini seperti project-based learning ya, kalau di Bakti Mulia. Next, number 3. Active learning means taking away the teacher's influence. Katanya cul budak sina anteng, orang Sunda. Mungkin pernah dengar ya. Biarkan anak-anak tuh belajar sendiri. Kita mah liatin aja gitu. Padahal tidak. Bapak Ibu, active learning itu tetap saja kita itu facilitator, kita tuh directornya, kita manajernya. Ketika mereka keluar dari track, kita luruskan lagi. Kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan resources-nya. Jadi tetap saja kita sebagai guru memberikan peranan yang sangat penting. Number 4, active learning means a complete change of teaching style and classroom layout. Nih, pernah loh saya seperti ini. Aduh, di kelas saya ada 26 anak nih mau diskusi, tapi masa setiap mau diskusi dirubah layoutnya? Atau saya sukanya lecture, atau saya punya banyak video, ternyata tidak completely change of teaching style. Itu boleh occasionally, tapi tidak merupakan kewajiban. Jadi classroom layout ya, misalnya 1 bulan seperti itu, boleh silakan, nanti disesuaikan. Jadi kita lihat dulu tujuan belajarnya seperti apa, menentukan kegiatannya, baru nanti classroom layout yang tidak menyulitkan teacher tentu saja. Next. Ini nomor 5 nih, active learning will cause bad behavior. Rame katanya kelasnya, rame ribut, kadang ada yang berantem kalau di SD ya. Kalau pendapatnya tidak, kan mereka ini ya, misalnya pendapat aku nggak diambil, apa pendapat saya nggak diterima Miss Happy, atau they didn't listen to me Miss Happy, for example. Jadi mereka nanti ada bad behavior, atau juga yang tadi rame, karena saya pernah tuh ada teacher yang, oh ya kelasnya, for example, kelasnya misalnya ini selalu rame. Kelasnya Miss Epi itu selalu anteng, anaknya diam, segala macam. Itu sebetulnya bukan dari apa ya, ukuran bahwa kelas itu aktif atau tidak. Nanti akan dijelaskan kenapa active learning itu tidak harus atau tidak selalu ramai. Karena ketika kita diam, anak-anak duduk manis, membuat pekerjaan atau task dari kita,
Ini kan otaknya mereka sedang bekerja, jadi active learning juga. Meskipun duduk manis, tidak ada suara satupun, itu sudah active learning, tergantung activity yang diberikan oleh teacher, tergantung juga learning objektifnya. Next, number 6. Students have to be physically active, yang tadi saya sebutkan. Wah, udah rame di kelas, udah gerak kemana-mana, udah ribut. Nah, udah aktif tuh, padahal tidak juga. Karena tergantung tadi, kegiatannya apa, LO-nya apa. Masa fisik aja sudah dibilang aktif? Karena memang tadi kita harus ingat ya, itu yang aktif tuh brain-nya, pikirannya, otaknya yang dipakai, tidak hanya body. Body boleh dipakai, boleh tidak, tergantung tadi learning objektifnya. The last one, but not the least, active learning makes students less respectful. Pada yang ditertawakan ya Bapak Ibu, kalau ternyata pendapatnya itu melenceng. Ada yang malu juga. Nah, itu tugas kita nih. Jadi tugas teacher banyak ya. So that's why teaching is an art. Karena memang butuh skill, keterampilan. Butuh waktu, sama butuh kesabaran. Jadi belum tentu Bapak Ibu kalau misalnya baru lulus nih dari keguruan, IPK-nya 4, bagus misalnya, terus jurusannya juga mendukung. Tapi skill itu didapat melalui experience. Jadi tetap saja teaching is an art. Next, Miss. Miss kecepatan nggak, Miss? Nah, Ibu moderator nanti beri tanda ya. Karena kita tadi ada 5 ya. Ada 5 steps dalam satu sesi ini. Oke, nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih, aduh ini active learning tidak ya, di lesson plan saya, atau di lesson plan kami, atau di LMS itu sudah mewakili atau belum ya. Nah ini ada checklist yang ada di link. Ini saya put all of them here. Yang pertama kita lihat dulu, what do the students in my class need to learn? Yang mau dipelajari apa? Terus yang kedua, nanti tugasnya seperti apa ya? How will the task that I have chosen help my students to learn? Tugasnya seperti apa? Apakah anak-anak misalnya keberatan atau tidak? Karena pernah ada, Miss aku tidak mau membuat puisi. Ada seperti itu. Miss aku tidak mau terus terang kalau di SD seperti itu ya. Kalau di SMP SMA mungkin sama case-nya, tapi kata-katanya lain dan lain sebagainya. Jadi penting sekali memberitahu ke anak-anak, ke murid kita tujuan pembelajaran. Kalau kamu membuat puisi, nanti ada tugas membuat puisi loh untuk penilaian sumatif at the end of the chapter. Itu biasanya mereka langsung, oh gitu ya, atau ini masuk nilai rapor ya loh. Ayo kerjakan. Oh, soalnya ini loh pertanyaan yang sering Miss Henny. Teman-teman juga kalau anak-anak kelas 2, Miss masuk nilai rapor nggak Miss? Miss ini, nah itu pertanyaan itu suka disampaikan sama anak-anak. Jadi nanti pintar-pintarnya kita supaya mereka lebih semangat dan mereka tahu kalau yang mereka kerjakan itu useful. Next, how am I using questioning? Nah, mau open-ended atau yes no. Kalau untuk fokus, coba Bapak Ibu di chat lagi deh biar kita fokus ya. Yes no question atau WH question? Bapak Ibu, tulis YN atau HW ya. Wow, WH, WH. Coba di chat Bapak Ibu. Ini saya lagi ngecek nih, lagi fokus nggak? Maaf ya. Oh, udah ada, Miss. Ini kursor Belum saya ada, juga. Miss. Boleh yuk, Oke. Bapak Ibu. Boleh juga open mic-nya. Kalau untuk questioning, untuk mengukur misalnya pemahaman atau fokus siswa itu pakai WH question atau yes no question. Misalnya gini ya, do you understand? Yes. Any questions? No. Itu kita tidak tahu mereka paham atau tidak. Ya, lanjut saja ya, itu WH question. Terus, how far am I creating a positive classroom environment? Oh ya, kita kadang suka nggak enak ya kalau mau negur anak, tapi negur anak ketika mereka keluar dari track itu memang tidak di depan siswa ya, tidak di depan anak-anak lain, karena nanti mempengaruhi mood, mempengaruhi situasi juga, melukai harga diri juga, nah, seperti itu. Next, kita ke nomor 5. If I need to focus on content, can I encourage the development of a skill at the same time? Yes or no? Saya nggak bisa lihat chat Miss Henny. Coba ada yang jawab nggak? Yes or no? Belum ada, Miss. Belum ada ya? Oke deh, lanjut saja ya. Jadi kita memang fokus ke konten, tapi at the same time kita juga bisa mengembangkan skill yang lain Bapak Ibu. Apalagi kalau pengajar ISL ya, atau matematik. Semua deh, semua mata pelajaran. Saya tidak mau mention satu mata pelajaran ya. Ketika mengajarkan for example tentang past tense, itu
itu pasti nanti kita juga secara tidak langsung present tense juga, future juga. Jadi memang saling berkaitan. Skill dengan konten itu tidak bisa dipisahkan. So how will I present the task to the students? Itu nanti ada di sesi selanjutnya. Ini ada yang namanya assessment for learning. Jadi kalau misalnya ingin tahu anak-anak sudah paham atau anak-anak tadi retentionnya di mana, itu bisa pakai formative for learning. Next. How will I know? Okay, the last one. Maaf Bapak Ibu, ternyata untuk learning itu assessment ada di yang terakhir ya. Kalau how will I present the task to the students itu tadi kaitannya dengan Bloom taxonomy juga bisa, atau kind of task yang memang nanti bisa membantu anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Miss Henny, are you here? Okay, can you please move? Tadi waktunya terbuangnya rada cepat ya, jadi kita mengejar waktu. Alright, this is the last slide from me, Bapak Ibu. What are the next steps? Just keep it in your mind that we have to put the student and the learning at the center of your planning. Alhamdulillah, semuanya sudah paham dari awal tadi ketika kita pembukaan atau opening ya. Kita sudah tahu kalau kita harus menempatkan siswa dalam pembelajaran kita sebagai center, sebagai pusatnya dalam lesson plan kita. Jadi pasti insya Allah setelah pit stop ini banyak ide-ide dari Bapak Ibu. Kalau di kita, di SD itu kan satu ruang kelas itu ada 2 teachers ya, kita berpasangan. Tapi kalau di SMP SMA kan lebih ke subject teacher. Jadi nanti steps-nya bisa berbeda, tapi mungkin bisa dilihat dari gambar, observe, plan, research. Observe, kita sudah pernah melihat teman-teman kita ngajar ya, terutama yang berdua di kelas. Kita tuh bisa mengambil atau bisa mengobservasi, oh ya active learning itu seperti ini, oh ya penugasan itu seperti ini, oh tekniknya seperti ini ya untuk materi ini. Kita bisa observe, kita bisa recall 1 tahun kemarin, lalu setelah itu plan. Nah ini nih tugas kemarin yang disebutkan oleh pimpinan kita. Dalam 2 minggu ke depannya misalnya nih, kita harus selesaikan LMS untuk 1 tahun mata pelajaran. Kemarin di SD sudah dimention sama Miss Jaki, ayo LMS-nya itu diselesaikan sebelum tahun ajaran baru. Nah ini waktu yang tepat nih, karena Alhamdulillah untuk raker yang sekarang, itu kita punya banyak waktu, beda dengan yang sebelumnya ya. Kita ada 3 minggu kalau tidak salah Miss Jaki ya. Dia ada di sebelah saya by the way. Jadi alhamdulillah kita punya banyak waktu loh. Jadi nanti kita bisa bekerja sama dengan teman satu level, atau untuk di SMP SMA dengan teman yang subjeknya sama. Jadi nanti LMS-nya semakin kaya. Nah, research. Miss, di research apa? Belajar lagi. Ada banyak sekali tentang strategi belajar, ada teknik belajar, pendekatan. Dan, nah ini karena steps-nya berhenti di sini, selanjutnya adalah best practice, Bapak Ibu. I agree with Miss Epi's explanation and with the others one. With active learning is not only make a student not be active only in the class or like make a student moving around in the class, but we have to bring their soul, their body, their mindset, and make their brain its work. So that's why the definition of active learning is making brain is active. And now here are some example method or strategy how can implemented active learning in our class. I believe all teachers here are implemented some of the strategies like the think, pair, and share, like a collaborative learning group or simulation, about games, or we can analysis or reaction to video in the first step when we want to start the lesson. How we can give the set student debates, and how student can create their own question, and as a student to do the mini research or like experiment, and write and produce a newsletter of poster, and this one about concept mapping. Concept mapping is aligned with the statement if we want to make the student active, not only make they can do the physically, when they have a seat, getting nicely, try to looking for resources and make a mapping before start the lesson. It's kind of the method or strategy to reach active learning methods. Okay, dear teachers, based on your experience, could you tell us
which of the method or the materials is most interesting or maybe that have used been daily in the class, Bapak Ibu. Boleh kira-kira share, kira-kira Bapak Ibu sering pakai yang mana ya, some of the method or strategies learning-nya? Okay, some of the method or strategy we can apply in not only in lesson. Actually, I am a science teacher, so this strategy we can apply in all of the lesson. Thank you, teacher, for the sharing. And this one, I just want to show you a best practice of active learning in primary actually, because I am teaching in stage 4, 5, and 6 for science and IPA lesson. This one, I provide some of students to always do their creativity by collaborative group or making the experiment. For example, you can see from the first picture, when the 6th grader student want to do the like ujian praktek, they want to make the maquette of solar system, we only give some of the materials and they can create how kind of model that they want to show it, gimana ukurannya, lalu bagaimana presentnya, how to put additional information about the planet, semuanya dirancang dan dikonstruk oleh mereka. And for stage 4, in the second picture, di sini mereka diberi kesempatan to identify of living things to make a food chain, and later the other as audience can as a judges atau bisa checking. Kira-kira benar nggak ya? Identifying-nya atau food chains-nya ini urutannya dari producer until the composer. And for the students juga we allow them to using gadget atau use laptop to looking for atau search any information. Biasanya ini untuk mereka preparation for discussion atau want to debate. And this one, the fourth picture ini ada students yang try to making of the things dari barang-barang mungkin barang-barang bekas atau materials untuk menjadi useful materials. Jadi mereka membuat flashlight, mini flashlight untuk menciptakan bagaimana sih cara membuat hasil karya yang memang akan will be give impact in daily. It's not only study in the class. We bring our student go to school, for example, goes to school garden. They do the experiment atau investigate how plant can grow, start from a seed until plant, and they can make the diorama, and they can do the experiment in the lab. And the other one, this is about how they can write and produce poster or newsletter. Okay, this is the simple things. Pasti banyak Bapak Ibu yang sudah sering give the assignment how to make a project, to make infographics by Canva atau membuat mini poster sama, tapi I try to make a little bit modify how to assess this poster atau how to assess this project. The first step it's same like doing group activity. They can create the content that they want to share to the audience because of the topic about balanced diet. Jadi mereka kumpulin apa aja sih kind of the macronutrient, apa aja functional, which one is healthy food, which one is unhealthy food, and after that they confirming the result to the teachers. And this part I try to make it modify. Biasanya they can confirmnya in front of the teachers atau cuma sharing in the class. Untuk kali ini, as per the place, karena related about a food, about a balanced diet, jadi I prepare the space near to canteen. So I give time around a week untuk mereka bisa memajangkan poster mereka to communicating atau to present for the audience, for the visitor that they want to come to kantin. Jadi mereka bisa mengedukasi apa saja sih makanan-makanan yang baik atau tidak baik untuk mereka. Jadi di sini ada communicating the inform, and after they communicating the inform, they will getting the feedback. Nah, this is the part of I can get assess atau I assess
their project, not only using rubrik seperti biasa kita baik rubrik, kita tulis rubrik, dapat skornya, tapi di sini salah satu modifikasi how to assess them dengan cara how many feedback they will get audience. Pada saat itu sedang ada kunjungan dari dinas, dari tamu luar, jadi para students ini setelah mereka presentasi, mereka ask the feedback, mereka prepare the space seperti di paper, mereka provide juga pennya untuk sign it atau tulis masukan suggestion apa aja from their poster. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Lalu berikut ada singkat a short video how the students can tell the Oke, jadi itu salah satu metode. Oke, salah satu metode gimana kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar so all students can experience, can study dimanapun mereka berada. Tadi seperti quotes yang pertama, the best teacher is our experience. Jadi kita membuat anak-anak untuk merasakan, menciptakan sendiri pembelajaran yang menarik untuk mereka. And the last but not least, actually I have some appreciate kepada students. Hasil kerja anak itu is not only give the paper, giving the score, atau kita kasih feedbacknya dengan cara ini bagus, ini tidak bagus, tapi beliau itu menyiapkan salah satu seperti sertifikat kecil yang bisa diberikan di after pembelajaran. Contohnya seperti ini ada project, pembuatan project, mereka bisa mengapresiasikan, memberikan sertifikat kecil yang berisi nama, misalnya Ananda A, sudah baik dalam apa, achievable untuk apa. Karena we know ya students, we have a lot of characteristic of the students. Jadi how we can motivate the student dengan cara ya kita apresiasi apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya. Ternyata hal tersebut masih sangat efektif dan berlaku di SMA tersebut. Jadi Insight Baru itu rencananya juga mau saya coba untuk implemented di tahun ajaran besok. Jadi mana tahu dengan insight seperti itu kita memberikan motivasi kepada anak-anak murid kita, peserta didik kita, membuat mereka lebih fokus, lebih merasa dihargai, dan they will show how as a student how to be active as a student. Oke, sama seperti yang Bapak Kurt Lewin katakan, learning is more effective when it is an active rather than a passive process. Jadi Bapak Ibu, the keyword of the learning, the keyword of the activity, try to make everything is active. Not only our body, but we have to bring our soul, our mind, and make our brain is active.